Assalamualaikum. Selamat siang. Nama saya Arif Sadin Hidayatullah, mahasiswa angkatan 2022 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang definisi-definisi dan istilah-istilah dalam materi analisis wacana. Oleh karena itu, saya akan memulai agenda. Materi yang pertama adalah materi tentang wacana atau istilah tentang wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dalam hierarki gramatikal, yang memiliki bentuk dan proposisi yang berkesinambungan. Wacana dapat direalisasikan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan terdiri dari rangkaian kalimat yang utuh dan serasi, membentuk makna yang koheren. Bentuk penyampaiannya bisa melewati media lisan ataupun tertulis. Keberadaannya bisa dilihat dari satu rangkaian kalimat yang utuh dan terasi sehingga akhirnya membentuk makna pada sebuah wacana. Wacana memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah wacana merupakan satuan gramatikal, yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Wacana termasuk dalam satuan besar, tertinggi, atau terlengkap dalam sebuah kajian linguistik atau kebahasaan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah wacana mempunyai hubungan preposisi. Preposisi merupakan ungkapan yang dapat dipercaya atau dibuktikan kebenarannya. Berarti wacana harus bisa dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Yang keempat, ciri-ciri keempat adalah wacana memiliki hubungan kontinuitas. Artinya wacana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang terakhir adalah wacana memiliki hubungan kohensi dan koherensi. Artinya wacana memiliki tempat keterikatan antara unsur dalam suatu teks serta memiliki hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf. Wacana memiliki dua jenis, yaitu adalah yang pertama, wacana lisan. Wacana lisan merupakan penyampaian wacana lewat media lisan atau langsung. Jenis wacana ini memerlukan daya simak yang tinggi agar interaksi dalam penyampaian tidak terputus. Wacana lisan juga sulit untuk diulang, artinya susah untuk diulang sesuai dengan ujaran pertama. Dalam penyampaiannya, wacana lisan jauh lebih pendek dibanding wacana tulis. Selain itu, penyampaian wacana ini juga harus memakai gerakan tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks apa yang sedang disampaikan. Jenis wacana kedua adalah wacana tulisan. Wacana tulisan merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Jenis wacana ini masih dianggap lebih efektif atau lebih mudah dibanding wacana lisan. Terlebih lagi dalam menyampaikan ilmu pengetahuan serta gagasan. Dalam penyampaiannya, wacana tulis jauh lebih panjang dan menggunakan bahasa baku. Selain itu, jenis wacana ini juga memiliki unsur kebahasaan yang lengkap, artinya tidak menghilangkan satu atau dua bagian. Materi yang kedua adalah menjelaskan definisi dari analisis wacana. Analisis wacana adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis teks atau wacana dalam konteks sosial. Ini melibatkan pemahaman dan interpretasi terhadap bahasa yang digunakan dalam teks serta memperhatikan faktor sosial, politik, dan budaya
yang mempengaruhi produksi dan pemahaman teks tersebut. Analisis wacana merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis teks tertulis atau lisan dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan struktur bahasa yang terkandung di dalamnya. Analisis juga melibatkan pemahaman konteks sosial, budaya, dan politik di mana teks tersebut dihasilkan. Metode ini digunakan dalam berbagai bidang, seperti linguistik, sastra, komunikasi, dan ilmu sosial lainnya. Tujuan utama dari analisis wacana adalah untuk menggali makna yang terkandung dalam teks dan memahami bagaimana teks tersebut mempengaruhi pemikiran dan tindakan pembaca atau pendengarnya. Dengan memahami struktur dan konteks bahasa dalam teks, analisis wacana dapat membantu kita untuk menginterpretasikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Analisis wacana adalah teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari bahasa dan konteks dalam teks tertulis atau lisan untuk memahami maknanya secara lebih mendalam. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur tata bahasa, kosakata, dan struktur kalimat dalam sebuah teks untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan. Pendekatan analisis wacana merupakan metodologi yang digunakan untuk memahami suatu teks atau wacana. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa bahasa memiliki kekuatan atau memiliki pembentukan pemikiran dan tindakan manusia. Oleh karena itu, analisis wacana bertujuan untuk membongkar makna yang tersembunyi di balik sebuah teks dan memahami bagaimana pemilihan kata dan struktur bahasa dapat mempengaruhi interpretasi seseorang terhadap suatu topik. Metode analisis wacana terdiri dari beberapa tahapan, termasuk memilih teks yang akan dianalisis, mengidentifikasi unsur-unsur bahasa yang penting, mengkategorikan makna, dan penarikan kesimpulan dari analisis tersebut. Beberapa teknik yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain analisis konteks, analisis leksikal, analisis sintaksikal, dan analisis semantik. Yang pertama adalah analisis konteks. Analisis konteks melibatkan pengamatan terhadap konteks sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi teks tersebut. Tujuan analisis ini adalah memahami bagaimana teks tersebut mencerminkan dan mempengaruhi situasi sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah analisis leksikal. Analisis leksikal berkaitan dengan pemilihan kata dan frasa yang digunakan dalam teks. Analisis ini mencoba untuk memahami bagaimana pemilihan kata dapat mempengaruhi makna dan interpretasi seseorang terhadap suatu topik. Selanjutnya adalah analisis sintaktikal. Analisis sintaktikal berkaitan dengan struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dalam teks. Dengan analisis ini, kita dapat memahami bahwa bagaimana struktur bahasa dapat memengaruhi pemahaman seseorang. Kombinasi dari teknik-teknik tersebut memberikan pendekatan-pendekatan multidimensional untuk memahami suatu teks. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat teks tersebut dari berbagai sudut pandang dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Lalu terdapat juga proses analisis wacana. Proses analisis wacana adalah suatu cara untuk memeriksa dan mengevaluasi teks tertulis atau lisan dan mengidentifikasi makna yang tersembunyi atau implisit.
Proses ini melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah proses transkripsi. Tahap ini melibatkan pengubahan teks lisan ke dalam bentuk tulisan dan atau menyalin teks tertulis ke dalam bentuk format yang lebih mudah dianalisis. Tujuan dari transkripsi adalah untuk memudahkan proses analisis selanjutnya dengan membuat teks lebih mudah dibaca dan dianalisis. Tahap selanjutnya adalah pembacaan awal. Setelah teks telah ditranskripsi, langkah selanjutnya adalah membaca teks secara keseluruhan untuk memahami inti dari apa yang sedang dibicarakan dalam teks tersebut. Pada tahap ini, analisis juga dapat membuat catatan mentah atau garis besar dari teks untuk membantu dengan proses analisis selanjutnya. Kemudian ada tahap segmentasi yang merupakan tahap ketiga. Setelah membaca teks secara keseluruhan, analisis kemudian akan membagi teks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau segmen. Tujuan dari segmentasi adalah untuk memudahkan analisis dengan memfokuskan pada bagian-bagian spesifik dalam teks. Selanjutnya adalah ada tahap analisis. Tahap ini melibatkan penggunaan berbagai teknik analisis untuk mengidentifikasi pola dan makna implisit dalam teks. Ada berbagai teknik analisis yang dapat digunakan, termasuk analisis struktural, analisis makna, dan analisis diskursif. Selanjutnya ada tahap interpretasi. Setelah data telah dianalisis, langkah selanjutnya adalah menginterpretasi hasil analisis untuk memahami makna yang tersembunyi dalam teks. Interpretasi ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam dari teks dan konteks yang terkait dengan teks. Lalu yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan ini adalah tahap terakhir dari proses analisis wacana. Ia mengambil kesimpulan dari hasil analisis. Analisis harus membuat kesimpulan yang logis dan berdasarkan data yang telah dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teks. Selanjutnya adalah materi tentang ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana mencakup pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk makna, ideologi, dan norma sosial. Ini melibatkan pengkajian teks tertulis atau lisan dengan tujuan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks dan situasi. Ruang lingkup analisis wacana sangat luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk yang pertama adalah analisis politik. Dalam konteks politik, analisis wacana membantu dalam memahami cara politisi atau media menggunakan bahasa untuk mempengaruhi pemilih atau masyarakat. Ini dapat melibatkan analisis pidato politik, pernyataan resmi, atau liputan media. Yang kedua adalah analisis media. Analisis wacana juga digunakan untuk memeriksa bagaimana media massa mengonstruksi berita, naratif, dan opini publik. Ini membantu dalam mengekspos bias atau stereotip dalam pemberitaan. Yang ketiga adalah analisis sosial. Dalam analisis sosial, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana bahasa mempengaruhi persepsi dan interaksi sosial. Ini termasuk studi tentang gender, etnisitas,
dan kelas sosial dalam bahasa dan komunikasi. Yang keempat adalah analisis budaya. Analisis wacana digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa menciptakan dan memelihara budaya, termasuk norma, nilai, dan identitas budaya. Yang terakhir, ruang lingkup analisis wacana adalah analisis akademik. Dalam penelitian akademik, analisis wacana digunakan untuk mengungkapkan kerangka pemikiran dalam literatur ilmiah dan karya akademik lainnya. Unsur eksternal wacana terbagi menjadi yang pertama adalah implikator. Implikator adalah sebuah proses di mana pembaca atau pendengar harus mengambil kesimpulan atau makna yang tidak secara harfiah terdapat dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua adalah presuposisi. Presuposisi adalah asumsi yang diberikan oleh pembicara atau penulis bahwa pendengar atau pembaca sudah mengetahui atau setuju dengan informasi tertentu. Yang ketiga adalah referensi. Referensi adalah pengacuan satuan bahasa tertentu terhadap satuan yang lain. Yang keempat adalah inferensi. Inferensi adalah kesimpulan yang dibuat oleh pembaca atau pendengar berdasarkan konteks dan informasi yang tersedia. Yang terakhir adalah konteks. Konteks mencakup semua elemen di dalam dan di luar wacana yang memengaruhi produksi dan interpretasi teks. Itulah cabang-cabang dari unsur eksternal wacana. Materi terakhir adalah unsur internal wacana. Unsur internal wacana merujuk pada elemen-elemen yang membentuk struktur dan makna dalam suatu teks atau wacana. Pertama-tama, unsur internal wacana mencakup pemahaman tentang susunan kalimat dan tata bahasa. Ini mencakup penggunaan kata-kata, frasa, dan klausa untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Selain itu, unsur internal wacana juga melibatkan penggunaan struktur kalimat yang bervariasi, seperti kalimat majemuk dan kalimat kompleks, untuk mengatur dan mengembangkan ide dalam teks. Unsur internal wacana juga mencakup pemilihan dan penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Ini bertujuan untuk pemilihan kosakata, penggunaan majaz, dan gaya penulisan yang dapat memengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh pembaca. Selain itu, penggunaan gaya bahasa yang konsisten juga membantu menciptakan kohesi dalam teks. Unsur internal wacana juga mencakup pengembangan ide dan argumen yang logis dan kohesif. Hal ini melibatkan penyajian informasi secara teratur dan sistematis. Dengan menggunakan alinea, paragraf, dan bagian yang jelas dan terorganisir, struktur yang baik membantu pembaca mengikuti alur pikiran penulis dengan lebih mudah dan memahami hubungan antara ide-ide yang disampaikannya. Unsur internal wacana juga melibatkan penggunaan strategi retorika yang efektif untuk memengaruhi, meyakinkan, atau mempengaruhi pembaca. Ini bisa termasuk penggunaan argumentasi yang kuat, persuasi yang meyakinkan, atau gaya penulisan yang memancing emosi pembaca. Penulis sering menggunakan strategi retorika ini untuk mencapai tujuan komunikasi mereka dengan lebih efektif.
Unsur internal wacana juga mencakup penggunaan struktur naratif yang membangun cerita atau urutan peristiwa dalam teks. Ini termasuk pengenalan karakter, plot, konflik, dan resolusi yang membantu menciptakan narasi yang menarik dan memikat pembaca. Struktur naratif yang baik dapat membuat teks lebih menarik dan memudahkan pembaca untuk terlibat dalam cerita yang disampaikan.